Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Hana Meliana, NPM 19751027 dari kelas Agribisnis 4A. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Logistik tentang analisis nilai tambah produk pertanian dengan metode Hayami. Baiklah, langsung saja saya mulai. Analisis nilai tambah. Nilai tambah atau added value adalah suatu tambahan nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan barang atau jasa. Penambahan nilai input antara ini terjadi karena input antara tersebut mengalami proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi. Definisi nilai tambah. Nilai tambah menurut Zittinger 1986 dalam Tarigan 2008 adalah nilai output dikurangi input yang dibeli dari luar. Dalam tiap satuan produksi, nilai tambah diukur dengan perbedaan antara nilai output perusahaan dengan nilai seluruh input yang dibeli dari luar perusahaan. Rumusnya, nilai tambah sama dengan nilai penjualan atau output dikurang nilai pembelian atau input. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tambah adalah penyusutan. Penyusutan yaitu biaya penggantian untuk keausan dan kelapukan modal dalam produksi. Penyusutan dalam arti ini yaitu konsumsi modal dan pemakaian modal. Dengan memperhatikan penyusutan tersebut ada dua konsep nilai tambah, yaitu yang pertama, nilai tambah neto atau nilai yang memperhatikan penyusutan yang terjadi. Yang kedua, nilai tambah bruto, nilai yang tidak memperhatikan penyusutan. Analisis nilai tambah Hayami. Kelebihan menggunakan analisis nilai tambah Hayami yang pertama, dapat diketahui besarnya nilai tambah, nilai output, dan produktivitas produksi. Yang kedua, dapat diketahui besarnya balas jasa terhadap pemilik-pemilik faktor produksi. Yang ketiga, prinsip analisis nilai tambah menurut Hayami dapat diterapkan pula untuk subsistem lain di luar pengolahan, misalnya untuk kegiatan pemasaran. Saya telah mensurvei dari UMKM yang ada di Natar dengan produknya yaitu singkong frozen. Nama produknya singkong siap goreng Denata, ini adalah bentuk produknya. Singkong siap goreng dan singkong goreng Denatarnya gurih nikmat serta punya banyak khasiat untuk kesehatan. Komposisinya terbuat dari singkong, garam, ketumbar, bawang putih, dan keju. Untuk harganya 8.000, berat 500 gram. Kandungan di dalam singkong. Pada 100 gram singkong rebus terdapat kalori yang 98%-nya berasal dari karbohidrat, sisanya berasal dari protein dan lemak. Dalam takaran yang sama, singkong juga mengandung serat, vitamin, dan mineral. Manfaat singkong. Dilansir dari hellosehat.com, singkong memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menambah energi. 2. Membantu mencegah sembelit. 3. Membantu mengendalikan kadar gula darah. 4. Kaya akan mineral yang menjaga fungsi jaringan tubuh. 5. Membantu pembentukan kolagen atau mempertahankan elastisitas kulit. Proses produksinya dari singkong siap goreng itu dimulai dari persiapan bahan baku, pengupasan singkong, kemudian singkong dicuci dan selanjutnya direbus. Kemudian setelah direbus, singkong diangkat, ditiriskan, dan didinginkan agar cepat didinginkan menggunakan kipas angin. Setelah itu dikemas dan dilakukan pelabelan singkong. Dikemas sambil ditimbang, beratnya sebesar 500 gram. Kemudian diberi label ini. Setelah itu kemasan singkong ditutup menggunakan alat press seperti itu. Kemudian singkong disimpan di dalam freezer agar tahan. Singkong ini dapat tahan lebih dari 1 bulan di dalam freezer. Kemasan singkong siap goreng. Yang pertama, ini adalah bentuk kemasan yang pertama. Labelnya kuning dan menggunakan kertas print. Kertasnya ini di print, kemudian ditempel di luar kemasan. Kemudian
Lanjut lagi di label yang kedua, ini label yang kedua. Labelnya sudah diganti dengan menempel di plastik kemasan. Warna labelnya juga diganti menjadi merah. Selain menjual singkong siap goreng, UMKM di Natar tersebut, tepatnya di Gunung Mas tersebut, menjual juga varian rasa singkong goreng. Singkong gorengnya seperti ini bentuknya, diwadahi dalam wadah ini. Tapi juga harganya juga tetap sama. Ada variannya yaitu green tea, coklat, tiramisu. Pemasaran produk ini adalah pelanggan dari singkong siap goreng Denata. Mereka ini adalah reseller dan juga pembeli biasa. Ini adalah proses pengantaran produk kepada pelanggan atau reseller. Pengeluaran dari produk singkong siap goreng Denata per bulannya yaitu sebesar untuk pengeluaran mesinnya sebesar 4.041.000. Ini adalah rinciannya. Kemudian untuk peralatannya sebesar 2.806.000 dengan total jumlah investasi atau biaya tetapnya sebesar 6.847.000. Ini adalah rinciannya. Ya, alat mesin dan peralatan yang dibutuhkan dalam produksi singkong tersebut. Pengeluaran biaya tetap. Biaya tetap terdiri dari sewa tempat, listrik, bensin, tenaga kerja. Subtotalnya diperoleh Rp1.900.000. Untuk pengeluaran biaya variabelnya, ini adalah rinciannya. Diperoleh subtotal dari biaya variabelnya sebesar Rp4.253.000 dan total biaya produksi dari biaya tetap dan biaya penambahan biaya tetap dan biaya variabel adalah sebesar Rp5.153.000. Untuk penentuan harga jual produk, caranya yaitu dengan menggunakan rumus harga jual sama dengan biaya bahan baku dibagi jumlah produksi ditambah biaya bahan baku dibagi jumlah produk dikali markup. Ini adalah biaya bahan baku untuk 1 tahun sebesar Rp53.510.000 dibagi 10.080 ditambah 53.510.000 dibagi 10.080 dikali 50% markup-nya sama dengan 5.308 ditambah 2.654. Totalnya dibulatkan menjadi 8.000. Harga jual produk singkong siap goreng adalah 8.000 per bungkusnya. Untuk penjualannya 1 bulan dari tanggal akhir bulan 9, penjualannya 130, produksinya 140, harga jual 8.000. Ini adalah rincian penjualannya lebih dari 1 bulan, tapi digenapkan menjadi 1 bulan. Dengan total pendapatan kotornya sebesar 8.440.000. Ini adalah laporan laba rugi. Pendapatan dari penjualan sebesar 8.440.000. Biaya-biayanya biaya tetap sebesar 1.900.000. Biaya variabel 4.253.000. Sehingga jumlah biayanya yaitu Rp6.153.000. Pendapatan dikurangi jumlah biaya. Dan didapatlah laba usahanya sebesar Rp2.287.000 per bulannya. Dapatlah laba usaha sebesar ini, Rp2.287.000. Input tenaga kerja. Input tenaga kerja digunakan untuk menghitung dengan metode Hayami. Jadi jumlah tenaga kerja yaitu 4 orang, jumlah hari kerja per tahun yaitu 60 hari, jumlah jam kerja 5 jam per hari dari jam 8 sampai jam 13.00. Input tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yaitu 4 orang, 4 dikali 60 jumlah harinya ini, dikali jumlah
jumlah jam kerja 5/5 sama dengan didapatlah 240 HOK hari orang kerja per tahun atau 20 HOK per bulannya. Ini adalah perhitungan dengan analisis nilai tambah Hayami. Variabelnya yaitu output, input harga, pendapatan dan keuntungan, dan balas jasa produksi. Untuk output 541 kilo ini upah rata-rata 50.000. Ini adalah rinciannya, harga bahan baku 3.000 per kilo. Sumbangan input lain sebesar 4.520. Nilai outputnya 12.365,71, didapat nilai tambahnya dari pengurangan ini. Nilai output dikurang sumbangan input lain dikurang dengan harga bahan baku, diperolehlah nilai tambah 4.845,71. Ini adalah rinciannya. Ini adalah rumus untuk menghitungnya. 11A dibagi 10, 11A dibagi 10, hasil ini 11A dibagi 10 dikali 100%, didapatlah ini 39,19. Begitu juga dengan mencari yang lainnya, sudah ada rumusnya ini. Untuk margin diperoleh dari nilai output ini dikurang dengan harga bahan baku, didapatlah 9.365,71. Untuk pendapatan tenaga kerja, ini bagian tenaga kerja dibagi dengan margin ini, kemudian dikali 100%. Sumbangan input lain dari ini, input yang digunakan ini dari ini, sumbangan input lain, dibagi dengan margin dikali 100, keuntungan perusahaan dari ini, keuntungan ini dibagi ini, dikali 100%, didapatlah ini. Jadi nilai tambah diperoleh 4.845,71. Kesimpulan, usaha UMKM ini menghasilkan singkong sebanyak 1.083 pieces atau 541 kg produk singkong siap goreng dengan biaya produksi yang dikeluarkan sebesar 6.153.000 dan laba bersih yang diperoleh sebesar 2.287 rupiah. 2.287.000 rupiah. Ini adalah biaya produksi dan laba bersih yang diperoleh dalam 1 bulannya. Nilai tambah yang dihasilkan dari usaha singkong siap goreng Denata ini adalah sebesar 4.845,71 dari per kilogram produk singkong. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.